Halo teman-teman, terima kasih udah mau join di Instagram saya, Instagram Live nih ya. Ini pertama kali saya live Instagram nih. Dan untuk malam hari ini saya ingin sharing terkait kaderisasi dan juga nanti ada bahas sedikit tentang generasi Z. Oke, terima kasih. Ini juga lagi belajar nih, Anus. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat malam untuk teman-teman semua yang udah mau menyempatkan waktunya untuk join. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Darmadi Kosen dari angkatan 2018. Dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Lalu mau ngucapin banyak terima kasih juga untuk teman-teman udah malam-malam menyempatkan waktu untuk nonton di live Instagram saya. Nah, mungkin mau sharing sedikit nih. Sebelumnya cerita juga untuk acara yang saya udah ikutin, yaitu RTHO. RTHO itu Regional Town Hall Online. Jadi itu diadain atau diselenggarakan oleh LDI SMKI wilayah 2 pada tanggal 22 Mei kemarin, hari Sabtu. Jadi judulnya juga itu adalah adaptasi generasi dalam kaderisasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang kaderisasi. Nah, untuk kemarin di RTHO kebetulan Kang Iban yang membawakan materi ini. Nah, sebelumnya saya sejak kecil saya selalu percaya bahwasanya kesempatan itu tidak datang gitu ya. Tidak datang begitu saja. Nah, oleh sebab itu jika ada kesempatan apapun, nah itu jika saya bisa join, nah pasti saya join. Nah, ini juga teman-teman sama nih. Teman-teman istilahnya juga mau belajar gitu, belajar lebih, walaupun nanti kita ini akan sama-sama belajar gitu. Kalau nanti misalnya di ke depan saya ada koreksi, nah mohon dikoreksi nanti di kolom komentar, nggak masalah, kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut saja. Nah, apa sih itu kader, atau tadi kan kaderisasi nih. Nah, mungkin dari kata dasarnya dulu, kader. Nah, kader itu dari KBBI, itu adalah suatu orang gitu ya, noun atau kata benda, di mana itu seorang perwira atau bintara dalam ketentaraan. Itu pengertian yang pertama. Kalau pengertian yang kedua, itu orang yang diharapkan yang akan memegang peranan penting dalam suatu pemerintahan, partai maupun organisasi. Nah, kita lebih condong ke poin yang kedua tadi. Nah, ini adalah orang yang diharapkan untuk memegang peranan penting gitu dalam suatu organisasi. Nah, lalu untuk kaderisasi, apa sih itu kaderisasi? Nah, kaderisasi itu adalah proses, cara, atau perbuatan yang mendidik serta membimbing atau membentuk seseorang untuk menjadi seorang kader. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya, teman-teman, apa itu arti kader dan apa itu arti dari kaderisasi. Lalu selanjutnya kita mau diskusi nih, kira-kira kenapa harus ada kaderisasi? Dan apa masalahnya jika suatu organisasi itu tidak ada kaderisasi? Nah, yang pertama tuh ya, kenapa penting atau urgentnya gitu tentang kaderisasi? Yang pertama tuh regenerasi organisasi. Nah, organisasi itu membutuhkan suatu regenerasi gitu. Karena nggak selamanya orang itu bisa istilahnya selalu melakukan pekerjaannya secara rutin gitu. Nah, jadi secara nggak langsung itu dibutuhkan regenerasi dari orang yang sebelumnya gitu. Jadi misalnya nih, kalau saya kebetulan di Senat gitu. Nah, mungkin angkatan 2016 itu dipimpin oleh Ko Rei dan Ko Hance, angkatan 2017 Kak Ukti dan Kak Adwin. Nah, jadi itu harus ada kaderisasi. Tujuannya supaya bisa membantu untuk memimpin suatu organisasi dengan caranya masing-masing pastinya gitu. Lalu yang kedua, apa sih tujuan atau fungsi si kaderisasi? Itu adalah wujud partisipasi untuk ikut mencerdaskan kehidupan dan pembangunan karakter bangsa. Nah, yang ketiga, itu pewarisan nilai-nilai luhur atau fundamental yang dianut oleh organisasi tersebut. Nah, jadi itu cukup pastinya cukup urgent gitu ya, suatu proses kaderisasi ini. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kaderisasi itu seharusnya, atau idealnya apa sih kaderisasi itu? Bagaimana dilaksanakan? Nah, yang pertama nih,
esensi atau tujuannya harus jelas. Jadi dilakukannya kaderisasi itu esensinya harus jelas gitu. Lalu yang kedua, berencana dengan matang. Nah, kalau kita udah tahu nih tujuannya bagus, nah jadi kita harus rencana atau planningnya itu harus bagus juga gitu, dengan matang pastinya. Terus yang ketiga, berproses secara aktif. Jadi itu kita prosesnya harus mandiri dan juga aktif. Dan yang keempat itu berkelanjutan. Nah, jadi tahun ini ada, nanti tahun depan ada, 2 tahun ke depannya juga harus ada. Nah, itulah tujuan kaderisasi. Terus ada satu kunci dalam kaderisasi, yaitu keteladanan. Jadi kaderisasi kan pasti itu menciptakan pemimpin-pemimpin atau generasi baru. Nah, di suatu generasi itu pasti kita butuh keteladanan gitu. Jika teladannya baik, nah pasti generasi selanjutnya bakal baik gitu. Jadi kita tuh sebagai kader tentunya nanti bakal harus memberikan teladan yang baik supaya nanti generasi selanjutnya bisa lebih baik juga dari kita. Terus gimana sih supaya bisa menjadi kaderisator yang afdol atau yang baik gitu? Apa sih sebelumnya itu kaderisator? Nah, kaderisator itu adalah orang yang melakukan kaderisasi gitu terhadap kader-kadernya. Yang pertama itu apa sih istilahnya kunci kaderisator? Yang pertama niatnya harus tulus. Niat dan tulus ya, jadi belum tentu orang niat tapi tulus. Nah, tapi kalau orang yang tulus udah pasti niat gitu, jadi niatnya harus tulus. Terus yang kedua, dia tahu apa esensinya dan apa konsekuensinya. Dan yang ketiga, dia harus punya nilai-nilai keteladanan tadi. Terus yang keempat itu, yang terakhir, selalu mau belajar dan mau dievaluasi. Nah, dengan maunya belajar dan mau dievaluasi, itu tentunya akan semakin meningkatkan kinerja kita ke depannya gitu. Lalu apa aja sih aspek-aspek yang wajib gitu ya untuk dimiliki oleh seorang kaderisator? Nah, yang pertama tuh dia paham dan tahu gitu tata cara berkomunikasi. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik? Lalu yang kedua tuh memahami materi yang ingin diberikan tadi. Terus berpikir secara kritis dan berliteratur. Jadi mereka memang sebagai kaderisator tuh memang harus benar-benar paham dan tahu esensi juga mau belajar gitu. Tujuannya itu tadi supaya dia bisa menciptakan kader-kader yang baik nantinya gitu. Nah, lalu apa saja sih kesalahan-kesalahan gitu ya, kesalahan-kesalahan kaderisator yang sering terjadi pada saat ini? Nah, yang pertama nih, sering terjebak pada paradigma tradisi organisasi yang istilahnya dia close minded. Padahal kita generasi Z ini, apalagi mahasiswa ya, gak cuma mahasiswa sih, setiap orang itu harus open minded, gimana dia tuh harus bisa ya ambil aja gitu semua keputusan-keputusan orang, lalu disaring yang mana sih yang terbaik. Nah, dari yang terbaik ini itu yang dilaksanakan gitu. Terus yang kedua, dia itu terbukti tidak kompeten gitu, tapi masih aja terpaksa. Kenapa? Karena SDM yang masih terbatas. Nah, itulah tujuan kita kenapa adanya kaderisasi itu, karena kita mau selalu SDM kita tuh ada gitu, jadi nggak terbatas. Nah, yang ketiga itu tersesat dalam menganalisis karakter para peserta kader. Jadi dianya itu nggak secara penuh paham gitu bagaimana menganalisis karakter si calon-calon kader tadi. Nah, itu adalah kesalahan yang cukup sering dan banyak terjadi kesalahan di poin-poin yang tadi. Lalu selanjutnya ada tools nih, atau ada istilahnya ada alat lah gitu ya, atau metode yang biasa digunakan gitu dalam pelaksanaan kaderisasi. Nah, untuk pelaksanaan kaderisasi ini saya coba jelaskan secara singkat ya. Gitu. Ada 5. Yang pertama tuh ada gap analysis. Yang kedua ada fishbone. Nah, ini lumayan sering dipakai. Yang ketiga flowchart. Yang keempat 5 whys. Jadi ada 5 pertanyaan mengapa. Ini juga sering digunakan. Terus yang kelima tuh ada RCA. Lalu untuk gap analysis, atau artinya itu analisa kesenjangan. Nah, dari sini kita udah tahu itu merupakan proses untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan gitu. Jadi dia membandingkan 2 kondisi gitu, di mana satu kondisi itu kondisi yang udah
harapkan bagaimana, dan yang pertama lagi kinerja yang memang benar-benar terjadi. Nah, dari metode ini dia bisa menjelaskan kinerja mana sebenarnya yang masih belum dilakukan secara maksimal. Terus ini tujuannya juga untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap kinerja tadi, sehingga nantinya bisa menciptakan proses yang lebih baik dan bisa menciptakan kekuatan dan juga kelemahan tadi. Lalu yang kedua itu fishbone, atau artinya tuh tulang ikan. Nah, ini juga sering gitu ya, sering disebutkan cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Nah, tujuannya apa sih menggunakan fishbone diagram ini? Nah, ini tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Jadi dia memisahkan akar penyebabnya dan dia langsung mengidentifikasi dan mengklasifikasikan apa aja sih masalah-masalah yang terjadi gitu ke depannya. Terus ada flowchart. Nah, untuk flowchart ini dia itu mewakili ilustrasi penggambaran penyelesaian sebuah masalah, dan biasanya dia menggunakan simbol-simbol. Nah, ini flowchart sebenarnya nggak begitu sering digunakan gitu dalam organisasi. Nah, ini yang paling sering, 5 why analysis. Jadi dia menggunakan pertanyaan mengapa bisa terjadi hal tersebut. Nah, biasanya digunakan bersama dengan diagram tulang ikan tadi atau fishbone diagram, dan menggunakan teknik 5 whys tadi. Nah, ini saya coba kasih contoh. Ada satu motor, dia berhenti di tengah jalan. Nah, bagaimana kita bisa tahu akar permasalahan si motor ini berhenti di jalan gitu? Nah, yang kita tanyakan, mengapa motor Bapak bisa berhenti sih di tengah jalan? Nah, si Bapak menjawab, motor terhenti karena kehabisan bensin. Logis dong. Terus yang kedua, ada pertanyaan kedua nih. Nah, mengapa motor Bapak itu kehabisan bensin? Dia menggunakan kata mengapa kedua. Nah, si Bapak pasti menjawab, motor kehabisan bensin karena saya belum isi bensin saat pulang kemarin. Masih logis ya? Nah, terus yang ketiga, kita tanya, mengapa Bapak saat pulang kemarin tidak mengisi bensin? Jadi menggunakan pertanyaan mengapa yang ketiga. Nah, si Bapak bilang, motor tidak saya isi karena saya tidak punya uang. Terus ditanya lagi, mengapa yang keempat? Ditanya, kenapa sih Bapak tidak punya uang? Nah, jadi si Bapaknya bilang, karena saya membeli buku, Bapak ini seorang mahasiswa gitu. Jadi dia membeli buku paket gitu ya, buku textbook di perpustakaan. Terus pertanyaan kelima, mengapa Bapak menghabiskan uang semua itu untuk membelikan semua buku paket itu? Nah, si Bapak menjawab, karena saya tidak tahu buku apa yang harus saya beli. Nah, itu jadi dari hal yang cukup besar, kita tahu sebenarnya akar masalahnya di mana sih dengan menggunakan 5 why ini, 5 why analysis. Nah, bisa aja lebih dari 5 ini, bisa juga kurang dari 5 ini. Nah, tergantung. Jadi dari why analysis ini kita bisa tahu apa aja sih akar permasalahannya gitu. Terus ada yang terakhir nih, RCA tadi atau root cause analysis. Nah, root cause analysis ini itu tujuannya ya tadi, dari pengertiannya itu untuk mengetahui akar permasalahannya. Nah, untuk tahap-tahapnya, yang pertama itu dia mengumpulkan masalah yang mungkin terjadi nantinya. Yang kedua, mengumpulkan data-data mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, identifikasi akar masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, mencari solusi secara brainstorming. Nah, mencari solusi secara brainstorming ini, dia itu istilahnya ya open minded gitu. Pada saat diskusi, si A menjawab ini, si B menjawab ini. Nah, mereka melakukan brainstorming atau melakukan diskusi gitu, bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik nantinya untuk menyelesaikan si akar permasalahan ini. Nah, mungkin terkait kader dan kaderisasi sudah cukup gitu. Mungkin dari teman-teman, kalau nanti semisal ada pertanyaan, silakan ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang udah sempat join di Instagram live perdana saya. Nah, mungkin saya mau sedikit cerita juga tentang generasi Z ya. Nah, apa sih itu sifat dan generasi dan ciri gitu ya, dan ciri generasi Z. Nah, pasti sifat ada dua dong, ada sifat yang positif dan yang negatif.
Nah, untuk yang negatif nih, jelas globalisasinya sangat tinggi gitu, dimana kita tuh sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi. Nah, namun informasi ini kita harus tahu gitu, kita harus saring benar-benar apakah itu benar atau salah, apakah itu suatu fakta atau hoax gitu. Terus yang kedua, itu kita mudah dipengaruhi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang ada di sosial media itu cenderung memberikan dampak atau efek terhadap diri kita gitu. Misalnya juga bisa nih, karena banyaknya influencer, misalnya si artis A menggunakan sepatu atau tas branded ini, tapi kita langsung, wah ini artis menggunakan ini, apalagi kita kalau fans gitu ya sama si artis, pasti kita langsung beli gitu si barang tersebut. Nah, itu kecenderungan kita. Terus yang ketiga, kita tuh banyak menuntut. Kenapa sih banyak menuntut? Ya jelas, padahal kita usaha atau effortnya masih kurang nih, tapi kita malah menuntut ekspektasi atau goal yang lebih tinggi gitu. Terus yang keempat, fokus kita kurang, tingkat fokus kita tuh masih kurang gitu. Ditambah lagi pandemi ini, kita tahu waktu kelas atau waktu kuliah dengan onsite atau secara luring aja kita kadang bisa susah susah fokus gitu, atau susah berkonsentrasi, apalagi udah pandemi ini gitu, menggunakan Zoom lah, atau Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Nah, itu udah pasti membuat konsentrasi kita cenderung lebih menurun gitu. Lalu yang kelima juga, itu kita multitasking. Nah, ini bisa dibilang kelebihan, bisa juga dibilang kekurangan gitu ya, bisa negatif maupun positif. Nah, contohnya, mungkin beberapa di antara teman-teman, atau mungkin saya gitu ya, sering gitu melakukan pada saat kita kuliah atau kelas, kita main HP, atau bahkan yang lebih kerennya sampai bermain games tuh. Nah, jadi ya itu kita tergantung, itu bisa lebih ke cenderung ke positif atau negatif. Misalnya juga kita sering makan sambil main HP. Nah, itulah contoh multitasking. Nah, lalu yang kedua, hal yang positif. Nah, untuk hal yang positif itu, kita pada umumnya generasi Z itu kita menghargai privasi tiap orang tuh, kita bisa menghargai dan bisa menjaganya. Terus yang kedua, itu toleransi kita terhadap perbedaan itu juga tinggi. Dan yang ketiga, itu kita cenderung lebih bekerja keras. Ini cenderung ya, jadi nggak semua generasi Z itu melakukan istilahnya bekerja keras atau belajar dengan keras, tapi ada juga yang kurang gitu kerasnya, belajar keras maupun belajar dengan keras. Nah, mungkin sekian untuk sharing saya tentang generasi Z. Untuk yang pertama tadi tentang kader maupun kaderisasi. Nah, lalu itu istilahnya yang saya dapat gitu ya waktu RTHO atau Regional Town Hall Online yang diselenggarakan oleh LDI SMKI. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman udah pernah menggunakan suatu fitur ya, Gather Town. Nah, biasanya kita kuliah menggunakan Zoom Meeting Conference, Google Meeting, terus ada Microsoft Teams. Nah, ini seru juga nih menggunakan Gather Town. Jadi itu nanti pada saat kita meeting itu kita bisa pergi ke kelas-kelas, ke auditorium, ke taman. Nah, jadi itu pada saat kita melakukan meeting tuh kita nggak bosan gitu. Kalau Zoom Meeting kan kita cenderung melihat apa yang ada di layar gitu ya. Kalau ini nggak, kita bisa bikin gerak-gerakin si karakter kita. Jadi sebelum kita masuk ke Gather Town ini, nanti ada kodenya juga gitu. Kita masuk ke Gather Town, kita pilih karakter kita, terus bikin nama kita, terus kita bisa gerak-gerak kemana-mana. Nah, itu salah satu inovasi. Cuman sayangnya Gather Town ini nggak bisa banyak gitu. Kalau Zoom Meeting kan bisa sampai 1000. Kalau Gather Town ini nggak bisa sampai 100 lah gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita yang angkatannya banyak, itu susah gitu menggunakan Gather Town ini. Ya, mungkin sekian sih kalau untuk sharing saya. Terus mau cerita juga nih tentang RTHO kemarin. Ya, untuk Kang Iban sangat menarik gitu materinya, karena dia menjelaskan tentang kaderisasi yang cukup baik gitu, dimana kita tuh semua bisa paham tentang hal-hal yang diceritakannya. Nah, mungkin terakhir untuk statement penutup saya, mungkin saat ini teman-teman mungkin banyak yang
belum sempat gitu ya, belum sempat menonton live ini, tapi nggak perlu khawatir. Live ini akan saya posting di Instagram live saya, di Instagram postingan saya. Nah, jika nanti ada pertanyaan ataupun komentar, nah saya feel free untuk direct message ke saya ataupun boleh komen di postingan ini. Nanti pasti saya jawab gitu. Jadi kita bisa belajar bareng dan ada suatu quotes gitu ya, atau suatu kata-kata bijak. Nah, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Nah, jadi artinya sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, sukses itu semuanya berkaitan dengan meningkatkan kinerja atau kapasitas diri kita sendiri. Tapi sesudah kita menjadi seorang pemimpin, sukses itu berkaitan atau berhubungan dengan kita menumbuhkan atau mengembangkan potensi yang lainnya gitu. Lalu lilin ya, mau apa juga analogikan lilin. Nah, lilin sekecil apapun jika berada di ruang gelap itu tetap dibutuhkan. Nah, sama nih seperti kita nggak usah merasa kecil walaupun kita mungkin belum jadi pemimpin atau menjadi seorang yang hebat gitu. Tapi gak usah takut walaupun kita nggak bisa apa-apa. Pasti ada aja yang membutuhkan teman-teman dan saya gitu. Nah, terus terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk melihat Instagram perdana saya. Jadi ini Instagram perdana saya dan saya senang ya bisa sharing gitu kepada teman-teman. Dan saya mau juga meminta maaf jika nanti jika tadinya terdapat salah kata maupun tindakan atau mungkin informasi-informasi yang mungkin salah gitu ya. Gak apa-apa, nanti boleh di komentar aja di postingan ini, kita sama-sama belajar. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sukses dan sehat selalu teman-teman.